iPhone 7 Plus. Pertanyaan yang lebih tepat mungkin bukan apakah masih worth it untuk dibeli, tapi apakah masih layak untuk jadi smartphone daily driver di tahun 2023? Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Tommy. Dan ini adalah iPhone 7 Plus gua yang internal storage-nya itu 32GB. HP ini pembeliannya di tahun 2018 dan pada saat itu tuh masih termasuk baru ya, nggak terlalu ketinggalan sama iPhone dan Android yang keluar pada saat itu. Yang artinya kalau dihitung-hitung HP ini udah 5 tahun pemakaian dan gua adalah tangan kedua yang megang HP ini. Karena sebelumnya gua pakai iPhone XR yang akhirnya gua kasih ke adik gua untuk ditukar sama iPhone 7 Plus ini. Tapi pertanyaannya adalah iPhone itu sekarang udah sampai 14 yang mana adalah 2 kalinya ini. Jadi iPhone 7 Plus ini apakah masih layak di tahun 2023? Ayo kita bahas bareng-bareng. Jadi sebenarnya iPhone 7 Plus ini adalah HP secondary gue ya, karena daily driver gue itu sekarang pakainya Xiaomi Mi 11T Pro. Biasanya sehari-hari tuh gue pakai iPhone 7 Plus ini buat WhatsApp bisnis, sama buat sosial media kayak misalnya Instagram, TikTok, Twitter gitu ya. Sama biasanya tuh gue pakai voice memos buat nge-record kalau misalnya gue lagi pengen pakai mic wireless gue yang Saramonic. Tapi walaupun ini HP secondary gue, kadang-kadang kalau misalnya daily driver gue yang Mi 11T Pro itu lagi dicas, itu gue pakai HP ini buat buka-buka sosial media. Dan ternyata untuk sebuah HP yang berumur 7 tahun dan setelah pemakaian 5 tahun, HP ini justru lebih banyak prosnya daripada consnya menurut gua. Tapi perlu dicatat kalau misalnya HP ini belum pernah diservis, belum pernah ganti LCD, jadi kondisinya itu masih sama pas pertama kali beli. Jadi kita mulai dulu dari prosnya, apa aja sih keunggulan yang masih dimiliki sama iPhone 7 Plus ini. Yang paling pertama itu adalah softwarenya. Yang jadi pembagus iOS dari Android secara general itu adalah softwarenya. Dulu gue pernah pakai Android Samsung Galaxy S9 Plus yang mana pada saat itu adalah flagship Android di zamannya. Emang sih, waktu itu pas tahun pertama beli S9 Plus, rasanya lancar banget, semua game lancar, kamera oke, pokoknya paket lengkap flagship lah ya. Tapi setelah setahun pakai, mulai deh tuh kerasa lemot-lemot gak jelas. Kayak misalnya main game suka ada FPS drop gitu, kamera makin lama makin burik, transisi antar aplikasi mulai ngadet. Pokoknya tuh tipikal degradasi Android pada zaman itu. Intinya degradasi software Android pada zaman itu tuh masih jelek banget. Nah yang menariknya, iPhone 7 Plus ini kan nggak gue pakai pas pertama kali beli ya, karena awalnya itu dipakai sama adik gue. Tapi setelah dipakai sama adik gue dan udah berumur, itu justru tetap bagus gitu. Bagusnya dalam hal apa? Dalam hal softwarenya, karena walaupun dia itu sekarang udah nggak dapat update iOS lagi yang iOS 15, tapi menurut gue dengan iOS 14 aja tuh softwarenya masih oke banget loh. Transisi antar aplikasi masih lumayan lancar, buka tutup taskbar, comment center, semuanya tuh masih kerasa lancar untuk ukuran HP yang softwarenya tuh udah berumur 7 tahun. Bahkan untuk misalnya dipakai buat nonton YouTube, TikTok, video Instagram, itu nggak ada nge-lag sama sekali. Walaupun ada kerasa sedikit delay dari touch response-nya, tapi menurut gue ini nggak ngeganggu secara pemakaian sama sekali. Dan keunggulan dari software iOS-nya juga bisa dilihat dari home screen-nya yang tetap cakep dan enak untuk dilihat untuk sebuah HP yang keluar di tahun 2016. UI-nya tuh kerasa timeless dan gak ketinggalan zaman. Intinya, kalau secara software, gue bisa bilang dengan percaya diri kalau 7 Plus ini tuh masih unggul dari Android manapun yang rilis di tahun 2016. Dan bahkan sampai Android sekarang di price range-nya. Pros yang kedua atau keunggulan kedua yang mau gue bahas itu kameranya. Menurut gue, untuk HP yang umurnya udah 7 tahun, itu kameranya masih layak banget untuk dipakai sekarang. Walaupun emang jelas gak sebagus Android flagship atau iPhone zaman sekarang, tapi gue yakin kalau misalnya dibandingin sama Android budget tahun ini, masih menangan kamera 7 Plus ini sih. Dan yang lebih keren lagi adalah kamera di media sosialnya, terutama di Instagram. Kameranya tuh masih kerasa smooth banget, serasa nggak ada degradasi sama sekali. Intinya kalau bikin story Instagram pakai kamera ini tuh tetap bakal kelihatan kalau story-nya diupload dari iPhone. Dan pros atau keunggulan ketiga yang mau gue bahas di sini adalah baterainya. Battery life gue di iPhone 7 Plus ini udah tinggal 77%, yang wajar banget buat iPhone seumur ini. Tapi walaupun dengan battery life segitu, gue masih ngerasa iPhone ini baterainya awet banget. Karena gini, gue tuh karena HP ini HP secondary, jadinya gue tuh suka lupa ngecas. Dan biasanya tuh lupanya tuh sampai 1-2 hari gitu. Jadi ketika gue buka lagi HP-nya, itu biasanya baterainya tuh sisa tinggal 10%, 8% gitu. Dan misalnya gue lagi pengen pakai voice memos buat rekaman ya, gue buka HP-nya, baterainya tinggal 10% gitu. Itu gue tetap pakai dan sampai gue selesai rekaman, itu baterainya masih tinggal sisa 5% atau 6% gitu. Jadi awet banget rasanya tetap. Intinya kalau misalnya nggak dipakai buat main game, itu baterainya kerasa awet banget. Dan menurut gue, lifetime battery dia itu lebih better lah ya dibanding Android punya. Nah, tapi kan iPhone 7 Plus ini emang udah tua banget lah ya. Jadi pasti ada lah kekurangannya. Yang pertama adalah performance chipsetnya.
Karena dia masih pakai Apple A10, jadi pastinya kurang kuat buat ngangkat game-game sekarang kayak Genshin Impact. Tapi untuk game enteng kayak Mobile Legends gitu masih kuat ngangkatnya. Tapi jadinya kurangnya itu baterainya agak boros ketika dia berusaha ngangkat game ini. Mungkin dulu nggak seboros ini kali ya baterainya kalau misalnya dipakai buat main game, cuman karena udah degradasi dan udah 5 tahun pemakaian, itu kerasa banget borosnya kalau misalnya dipakai buat main game. Kayak misalnya gue main Mobile Legends itu aja tuh satu match itu bisa sampai 7-8% habisnya. Satu match doang, gimana satu match PUBG Mobile? Yang kedua adalah yang pastinya software update-nya. Yes, iPhone 7 Plus ini udah resmi dilupain sama Apple. Yang artinya update software terakhir dia itu cuma sampai iOS 15 aja. Jadi nggak bisa tuh dapat fitur-fitur asik iOS 16 kayak misalnya customizable home screen, persentase baterai, pokoknya fitur-fitur dari iOS 16 itu nggak bisa didapetin di iPhone 7 Plus ini. Tapi kalau dipakai sih sebenarnya iOS 15 itu tetap nyaman dan enak karena masih banyak juga aplikasi yang nggak maksa buat update ke iOS 16 untuk dipakai. Jadi harusnya masih aman-aman aja sih. Yang ketiga, itu adalah kameranya. Nah, tadi kan udah masuk ke pros, tapi ada cons-nya juga ternyata kameranya. Dan ini di sini gue nggak bakal bilang kalau kamera dia itu jelek. Cuman di sini masalahnya itu adalah kameranya itu low light-nya kurang banget. Bisa kelihatan banget kalau kameranya dipakai di tempat minim cahaya, itu noise-nya nggak ketolong. Dan dia juga nggak ada low light mode-nya. Jadi kalau misalnya mau ambil foto atau video dalam kondisi gelap-gelap, ya wassalam lah ya. Dan itu dia asesmen gue terhadap iPhone 7 Plus ini di tahun 2023 lah ya. Setelah 7 tahun dia rilis dan setelah 5 tahun pemakaian, menurut gue HP ini tuh masih oke banget sih kalau misalnya dipakai buat jadi daily driver sekarang. Emang di video ini tuh gue ada beberapa yang nggak gue sebut, kayak misalnya layarnya yang belum 120 fps. Cuman perlu diingat ya sekali lagi kalau HP ini adalah HP keluaran tahun 2016. Dan sekarang kalau misalnya kalian lihat di pasaran, untuk secondnya dari iPhone 7 Plus ini harganya rata-rata di 2 jutaan aja. Yang artinya harganya tuh sekelas sama Android budget ya, 2 jutaan. Dan menurut gue pribadi, kalau misalnya iPhone 7 Plus ini dengan kondisi yang masih oke, disandingin sama Android budget 2 jutaan, itu gue rasa masih menangan iPhone 7 Plus ini sih. Tapi tetap aja, yang namanya beli HP second, tolong dikurasi secara detail, secara baik-baik. Pokoknya sellernya tanyain semuanya, kondisinya, pernah servis apa enggak, ganti LCD apa enggak. Karena yang namanya HP second kita nggak ada yang tahu ya apa yang dilakukan sama ownernya terhadap HP itu. Masalahnya tuh sekarang udah banyak banget ya HP refurbish. Jadi takutnya misalnya udah nyimpen gitu ya duit 2 juta udah nabung, terus beli, niatnya tuh pengen dapat second-nya iPhone 7 Plus, taunya malah dapat HP refurbish. Itu ya tolong, makanya kalau misalnya mau beli HP second itu dicek-cek dulu. Jadi, apakah iPhone 7 Plus ini masih worth it untuk dibeli di tahun 2023? Mungkin iya, mungkin enggak. Tapi, apakah masih layak untuk dipakai di tahun 2023? Menurut gua, itu jelas masih layak. Jadi itu dia review gua terhadap iPhone 7 Plus ini. Semoga video ini ngebantu dan bermanfaat buat kalian yang emang pemilik 7 Plus juga, atau sekedar lagi nyari aja video untuk tahu misalnya masih worth it gak ya beli iPhone 7 Plus ini di tahun 2023. Thank you banget buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka videonya, silahkan like dan kasih tau ke teman-teman kalian. Dan kalau misalnya kalian gak suka, silahkan kasih tau ke gua. Jangan lupa juga untuk subscribe supaya kalian gak kelewatan video gua yang selanjutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media gua yang udah gua taruh di deskripsi di bawah. Itu aja untuk videonya. Sekali lagi thank you banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. It's been your boy Tommy, and as always, peace out.